Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tentunya seluruh siswa yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Di kesempatan pagi hari ini kita masih kembali di Belajar di RRI. Dan untuk hari ini hari Jumat ya, tentunya di 17 April 2020. Senang sekali kebersamaan kita untuk kali ini masih di Belajar di RRI. Dan bersama dengan kita nanti ada dua narasumber ya tentunya yang akan menemani. Iya, baik. Kita di hari ini akan audiensnya kita selain tentunya seluruh pendengar hadir seluruh siswa juga ya, siswa, kepala sekolah dan juga guru. Dan topik yang kita angkat motivasi belajar dan bekerja dari rumah. Dan yang paling menyenangkan karena hari ini saya bersama dengan Ibu Insinyur Haja Listiati S. Nurdin MFis, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya cantik sekali Ibu ya hari ini, senang sekali bisa ketemu meskipun kita ini namanya physical distance Bu ya. Ada jarak antara kita, tetapi yang penting dekat di hati lah Bu ya. Baik, dan bersama kita juga ada Dr. Haji Basri SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sebentar nanti bersama setelah kita berbincang dengan Ibu. Baik, Ibu, hari ini kita akan mengangkat motivasi belajar dan bekerja dari rumah. Dan yang menyenangkan adalah turut hadir siswa, kepala sekolah dan juga guru. Tentunya dengan harapan, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, adalah tentunya himbauan atau arahan yang bisa diberikan kepada seluruh yang belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Baik, silakan Ibu Haja Listiati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anak-anakku, siswa SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat yang sedang menjalani kegiatan belajar di rumah, saya juga ingin menyapa masyarakat Sulawesi Selatan, para orang tua murid dan Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan dulu ya, nama saya Ibu Lis F. Nurdin Abdullah, istri dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Nurdin Abdullah. Iya, pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan semangat kepada anak-anakku dimanapun kalian berada. Tentu anak-anak semua sudah sering mendengar mengenai wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Ya, virus ini sangat mudah menular dan jalan masuknya melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, anak-anakku harus menjaga kebersihan. Salah satunya dengan rajin cuci tangan dan tidak beraktivitas di luar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Ibu juga pakai masker. Tuh, sama. Pakai masker PKK. Jadi masker itu tidak harus selalu kita beli, tapi buatlah di rumah dari kain yang ada di rumah. Membantu ibu juga merupakan sebuah pelajaran sekaligus pengalaman ya, seperti bagaimana kita membantu merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, menyiram tanaman jika ada ya, khusus bagi anak-anakku yang putri. Bisa membantu ibu di dapur, mencoba resep-resep sederhana yang bisa anak-anakku dapatkan melalui internet ya. Di internet macam-macam kan resep-resepnya, enak-enak lagi. Makanya kita bisa lebih banyak berinovasi. Jangan bosan di rumah, karena kita lebih banyak kita bisa lakukan dan lebih banyak kita bisa berinovasi dengan adanya bantuan internet. Bagi anak-anakku yang putra, apa yang harus kita lakukan? Belajar ya, bisa bantu ayah. Misalnya kita bantu bersihkan kendaraan, mobil atau motor. Kantornya hanya pinjam. Kita juga harus bertanggung jawab untuk kebersihan kendaraan tersebut. Dan tentunya masih banyak kegiatan yang bermanfaat lainnya.
lakukanlah dengan perasaan yang ikhlas dan senang. Karena jika hati kita senang, otomatis kita akan merasa bahagia. Rasa bahagia tersebut dapat meningkatkan imun tubuh kita. Ada yang disebut dengan hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan. Jadi kita harus merasa selalu bahagia supaya tubuh kita sehat. Jauh itu virus corona dari kita kalau imun tubuh kita kuat, ya. Hari ini sudah lebih dari sebulan anak-anakku dipindahkan aktivitasnya belajar, ya, dari sekolah ke rumah. Itu banyak dari anak-anakku sekalian yang sudah rindu dengan Bapak, Ibu guru, kangen bermain dengan teman-teman di sekolah dan ingin bermain di luar rumah. Ayo, mari kita berdoa agar wabah ini segera berakhir. Kesempatan belajar dari rumah ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadikan belajar dari rumah sebagai peluang untuk mengeksplorasi banyak hal. Belajar bisa dari banyak media, dari buku, dari koran, dari internet, bahkan anak-anakku bisa membuat percontohan ilmiah dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa mencari skill-skill baru yang kedepannya bisa kita gunakan, seperti belajar coding, agar kita dapat bersaing di era industri 4.0. Ini adalah saatnya anak-anakku semua berkreasi dengan benda sekitar dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Untuk Bapak, Ibu guru, saya menitipkan pesan agar dalam kondisi yang penuh keterbatasan ini, utamakanlah kualitas pembelajaran. Berikan anak-anak kegiatan belajar yang mengasah kreativitas mereka dan kemampuan dalam menganalisa secara mandiri. Tidak lupa saya memberikan penghargaan kepada kepala sekolah, guru atas dedikasinya untuk tetap menjaga anak-anak kita untuk tetap di rumah, ya. Dan tak lupa pula pesan penting saya kepada seluruh orang tua siswa. Tentu ini adalah saat di mana peran kita di rumah menjadi sangat penting bagi pendidikan anak-anak kita. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang dan kedisiplinan. Berikan anak-anak keteladanan yang patut untuk kita berikan contoh. Dalam masa wabah ini kita harus saling menguatkan, saling mendoakan. Insya Allah wabah ini segera berakhir dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Doa terbaik saya dan Bapak Gubernur untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu Haja, ya, tentunya tadi masukannya ini memang betul-betul untuk yang belajar dan bekerja di rumah. Bahwa ternyata siswa ini bukan hanya belajar saja, tetapi bisa kreatif, bisa produktif dengan banyak aktivitas. Tadi sudah disampaikan yang perempuan bisa coba-coba menu-menu baru Ibu, ya, dan juga yang laki-laki juga bisa punya aktivitas-aktivitas positif. Bahkan sekarang lagi berkembang konten YouTube, Bu. Ya, jadi mereka pakai konten YouTube. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ibu untuk seluruh kepala sekolah? Ya, saya kira cukup. Cukup. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Tentunya kita sangat senang sekali karena waktu di tengah kesibukan Ibu kemudian memberikan kami juga tambahan informasi, tambahan kemampuan untuk adik-adik kita, dan yang paling penting enjoy. Ya, Enjoy. ya. Tadi ada catatan yang paling saya suka tadi kalimatnya, Bu, bahwa harus memberikan energi positif, ya, karena supaya imun kita ini semua bisa semakin meningkat. Berpikir positif. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dan pendengar, kita akan tentunya lanjutkan acara kita ini di Belajar di RRI setelah kita bersama dengan Ibu Gubernur, ya, Sulawesi Selatan. Luar biasa tadi masukan yang diberikan, ini betul-betul sangat penting untuk kita generasi yang tinggal di rumah
supaya tidak bete dan tetap enjoy, tidak moody, tidak sampai bingung ya mau bikin apa begitu. Ternyata tadi ada sekali tips-tips yang keren ya. Iya, baik, bersama dengan saya kali ini Dr. Haji Basri SPD MPD Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian yang ada di rumah, teman-teman, kepala sekolah, pengawas, dan juga para cabang dinas ya yang ada di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Senang sekali rasanya pada hari ini kita mendapat motivasi ya, kita mendapat inspirasi dan juga mendapat energi baru dari Ibu Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Selatan yang sudah memberikan kita berbagai informasi ya, resep-resep baru selama anak-anak kita dan orang-orang tua kita yang ada di rumah mendampingi siswa dalam rangka melakukan pembelajaran di rumah, dan ini semua saya kira memang menjadi konsen dan pemikiran kita bersama. Oleh karena itu kami tadi sudah dan kita semua sudah mendapatkan beberapa informasi ya, arahan-arahan dari Ibu Gubernur, dan ini menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai penyemangat kita semua, khususnya dalam rangka menghadapi persoalan yang kita hadapi pada hari ini, yaitu penyebaran COVID-19 ini. Kami berharap bahwa tadi malam juga Bapak Gubernur sudah menandatangani ya perpanjangan masa belajar di rumah yang mulai efektif tanggal 18 sampai tanggal 1 Mei. Ini satu pedoman atau satu pegangan kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah, cabang dinas, pengawas yang ada di kabupaten kota, bahwa kita akan memasuki tahapan ketiga perpanjangan masa belajar di rumah. Tentu kita harus membuat inovasi baru, kita harus membuat kreasi baru, khususnya dalam rangka memberikan pembelajaran dan pendampingan kepada anak-anak kita di rumah. Kami dari Dinas Pendidikan tentu sudah melakukan berbagai langkah-langkah ya, di samping pembelajaran daring yang kita lakukan, juga kita melakukan kerjasama dengan RRI. Sekarang juga ada model pembelajaran yang dilakukan oleh TPRI, tetapi saya selalu berharap bahwa referensi yang semakin banyak yang kita miliki ini tentu akan menambah wawasan dan kreativitas kita dan berinovasi dalam melakukan pembelajaran, khususnya bagi guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Kami berharap bahwa kepala sekolah melakukan inovasi, melakukan kreativitas dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Pak Menteri juga sudah mengeluarkan suatu edaran yang tertanggal yang nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret kemarin, itu memberikan kewenangan dan memberikan keluasan kepada kepala sekolah bahwa anggaran atau dana BOS bisa digunakan dalam pembelajaran daring ini, khususnya untuk memberikan pulsa kepada atau kuota kepada guru-guru kita dan siswa kita yang ada di sekolah. Kami juga sampai hari ini berusaha dan melakukan kerjasama dengan Telkom. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan ini juga bisa terrealisasi, dan ini kita lakukan untuk memudahkan dan meringankan beban kepada guru-guru kita dan siswa kita, terutama yang memiliki kemampuan kurang menengah ke bawah. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala cabang dinas, pengawas yang juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran ini.
Kita berharap bahwa minggu yang kita lakukan pada hari ini atau fase perpanjangan ketiga pembelajaran di rumah yang kita lakukan ini bisa kita lakukan secara bersama, secara terkoordinir, secara terpadu supaya persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam rangka menjadikan atau menciptakan sumber daya manusia yang unggul, menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, dan yang paling penting adalah pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang adaptif. Artinya adaptif terhadap situasi, adaptif terhadap lingkungan, dan adaptif terhadap kondisi sekolah dan masyarakat di mana kita bertugas. Oleh karena itu tidak ada kata menyerah bagi kita harus berinovasi. Saya kira ini dari kami dan saya kira teman-teman dari 24 kabupaten kota yang mendengar, yang bergabung di room ini supaya bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran terhadap evaluasi yang kita lakukan pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada RRI yang sudah membantu kami ya, dan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran di rumah ini sehingga bisa berjalan sampai hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basri, ini kan menyenangkan ya karena akhirnya tentu ada yang namanya upaya lebih ekstra ya untuk bisa COVID ini segera berlalu ya. Jadi ada upaya-upaya pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan untuk penyebaran COVID-19 ini. Nah, dan itu tapi sayangnya ya karena memang efeknya kembali kita harus tinggal di rumah ya. Yang sudah pada rindu reunian dengan teman-temannya harus merasakan bahwa dia harus masih di rumah. Nah, supaya menghilangkan kejenuhan ini tadi juga Ibu Gub sudah memberikan banyak masukan ya bahwa banyak hal-hal produktif yang bisa dilakukan oleh siswa kita. Bahkan Bapak Ibu guru juga yang sudah mungkin kangen ya lihat siswa-siswanya juga sudah punya kegiatan produktif bekerja di rumah. Nah, perpanjangan waktu ini sebenarnya berapa lama lagi nih Pak Basri? Ya, jadi sesuai dengan surat edaran yang ditantangkan Gubernur itu berlangsung dari tanggal 18 April ya sampai tanggal 1 Mei. Iya. Ini kita lakukan memang secara bertahap ya, 14 hari supaya kita bisa mengevaluasi. Ya tentu ini kan keadaannya kan kompleks sekali, jadi berdasarkan perkembangan dan keadaan yang ada di masyarakat, tentu kami dari Dinas Pendidikan itu menyesuaikan. Menyesuaikan, apalagi ini sudah ada keputusan bahwa Makassar ini mungkin 1 hari ke depan ini juga akan mengalami sesuatu yang tentu kita dari Dinas Pendidikan harus proaktif ya, harus menyesuaikan. Tadi saya mengatakan dan menggunakan istilah pembelajaran yang adaptif. Ya, pembelajaran yang adaptif itu artinya sekolah dengan konsep manajemen berbasis sekolah, bahwa kepala sekolah itu punya kewenangan dan punya kemampuan untuk melakukan pembelajaran dengan konsep manajemen berbasis sekolah. Tentu kemampuan sekolah yang satu dengan kemampuan sekolah yang lain itu berbeda. Kita masih punya 31 sekolah yang berada pada remote area, yang berada di 13 kabupaten. Tentu kondisi ini tidak bisa disamakan dengan kondisi yang ada di Makassar, yang ada di kota-kota besar. Nah, inilah dituntut dan kami harapkan bahwa kepala sekolah ini punya inisiatif, punya inovasi, punya kreasi, dan punya motivasi untuk melakukan terobosan khususnya dalam memberikan solusi terhadap kendala yang kita alami dalam rangka pembelajaran di rumah ini. Salah satu contoh yang sering menjadi masalah di masyarakat kita antara lain gangguan signal ya di sekolah, di rumah, kemudian sebagian siswa kita belum memiliki HP Android ya, handphone Android, ini juga masalah. Kemudian di beberapa daerah terjauh yang kita kategorikan sebagai
sekolah remote area, terjauh, tertinggal, ini juga menjadi persoalan. Dan saya kira alhamdulillah sudah 1 minggu kita bekerja sama dengan RRI, jadi kendala signal sudah teratasi ya. Kemudian kendala sekolah atau siswa yang tidak memiliki handphone Android juga sudah teratasi dengan RRI. Dan ini akan kita lakukan kreasi lagi ke depan, kita berinovasi karena kelihatannya dengan jangkauan sekolah yang jauh, dengan beberapa sekolah, jumlah sekolah yang banyak yang ada di pelosok, ini memang membutuhkan pemikiran dan kreativitas kita semua. Bukan hanya dinas pendidikan, tetapi juga cabang dinas, kemudian kepala sekolah, para pengawas kita, guru-guru kita, dan yang paling penting adalah orang tua yang mendampingi anaknya di rumah. Kami selalu mencoba melakukan inovasi supaya anak-anak kita itu tidak bosan di rumah. Antara lain kita menggunakan kreasi-kreasi dengan konten-konten pembelajaran yang menarik. Jadi kita berharap bahwa siswa atau guru ini melakukan pembelajaran dalam bentuk daring itu harus ada inovasi, harus ada kreativitas. Alhamdulillah sekarang ini ada lagi, kita setiap akhir sesi pembelajaran ada kuis, ini juga tentu memberikan motivasi buat anak-anak kita dan penyemangat buat anak-anak kita. Kami berharap bahwa apa yang disampaikan tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini juga merupakan satu resep, ya, bahwa orang tua itu punya pengaruh yang cukup besar, punya pengaruh yang menentukan keberhasilan pembelajaran di rumah ini. Karena bagaimanapun juga, walaupun konsep pembelajaran yang kita tawarkan lewat Epandrita, kemudian dari RRI, kemudian dari TPRI, tetapi kalau